Iya, kali ini saya akan cerita tentang masih seputar public speaking ya, tapi merespon dari apa yang disampaikan oleh netizen. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau kita bahas apa ini? Yang ini apa? Public speaking itu bakat atau berlatih gitu kan ya? Ya bener ya. Oke, ya. Enggak, itu yang kedua nanti. Oke, jadi yang pertama ini kita bahas dulu. Eh, Kemampuan public speaking itu dimiliki oleh seseorang itu karena bakat dari lahir atau latihan, kan gitu ya. Oke, itu yang kita tulis dalam salah satu bab di ebook public speaking kita ya. Jadi begini, yang akan kita sampaikan ini adalah yang kita bahas, yang saya tulis dalam ebook public speaking saya. Satu di antaranya ini yang kita bahas ini adalah tentang public speaking itu apakah bakat atau berlatih gitu ya, bisa didapatkan dari berlatih. Nah, seperti yang ada di dalam ebook ini kita tulis ya. Nah, ebook ini memuat begitu banyak, mulai dari nol sampai Anda mahir public speaking ya. Jadi kalau Anda memiliki ebook public speaking ini, insya Allah Anda akan bisa mahir dalam ilmu public speaking, punya kemampuan public speaking ya. Apakah itu sebagai seorang karyawan, jurnalis juga, atau broadcast, atau ini apa, eh, dalam dunia sekarang ini live TikTok ataupun host live gitu ya, istilahnya host live gitu. Anda akan mampu di ini ya. Jadi siapapun Anda akan mampu, termasuk host live ini. Nah, kita akan lihat apakah memang itu bakat atau berlatih gitu ya. Oke. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi ini ya. Oke, begini. Jadi buktinya begini. Ada yang bisa dari bakat sejak kecil, ada yang memang berlatih gitu ya. Saya punya teman dulu waktu siaran di salah satu radio di Malang gitu ya. Jadi teman saya ini suaranya bagus. Bagus itu dalam artian begini, kalau warna suara ya semuanya suara manusia itu bagus gitu ya. Cuman dari kecil dia powernya itu mantap gitu ya. Jadi wungkul suaranya, kalau dalam bahasa Jawanya itu wungkul suaranya, tidak cempreng gitu ya. Tapi bassnya itu pas, nggak pakai senam padahal gitu ya. Nah, beliau ini cukup training 3 bulan, nggak pakai senam juga bagus suaranya gitu, nggak cempreng gitu ya, mantap lah gitu lah. Nah, tinggal kemudian berlatihnya adalah bagaimana cara membuat radio script gitu ya. Kalau sekarang mungkin script writer, jadi di radio itu diajarin juga ya namanya menulis naskah untuk berbicara, script writer ya. Jadi kalau Anda berbicara sebagai penyiar radio itu, maka dituntut untuk bisa menulis dulu 1 jam itu yang dibicarakan apa. Menit pertama membuka siaran itu salam itu apa saja yang disampaikan, kemudian nanti muter lagu, nanti menit ke 10 ngomong apa lagi, ngomong iklan atau ngomong apa gitu, ditulis semuanya itu 1 jam itu ditulis gitu lengkap. Nah, itu namanya radio script gitu ya. Dan untuk yang pertama kali siaran memang harus membuat itu supaya tidak gelagapan nanti ketika berbicara gitu ya. Nah, oke. Bakat atau berlatih gitu ya. Nah, kalau teman saya itu memang bakat gitu ya, tapi ya tentu saja perlu berlatih untuk suaranya supaya yang disampaikan itu terdengar jelas di audien, di telinga audien gitu ya. Kalau mantepnya udah mantep gitu ya, bagus suaranya, diafragma gitu ya. Kalau ada yang mengenal diafragma, suaranya sudah diafragma tanpa dia harus berlatih atau bersenam gitu ya. Nah, itu yang bakat gitu ya. Nah, yang tidak punya bakat apakah bisa? Yang suaranya cempreng apakah bisa? Loh ya bisa. Termasuk saya dulu suaranya cempreng gitu ya. Makanya ketika seseorang itu suaranya cempreng gitu, ada senamnya gitu. Jadi senam diafragma supaya muncul suara diafragmanya gitu ya. Jadi suaranya itu ngebas, bassnya tepat, treble-nya juga tepat gitu ya. Nah, itu senam diafragma. Ada 15 jurus yang
kita harus senam setiap pagi dan sore. 15 jurus senam itu pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore gitu ya, selama 3 bulan. Baru nanti akan dites suara diafragmanya sudah keluar apa belum. Tapi kalau sudah senam pasti keluar gitu ya. Nah, itu jadi bakat ada, kemudian berlatih juga ada. Nah, pengalaman yang lainnya begini. Dulu ketika saya bersiaran di radio berita, di radio Suara Surabaya, di Surabaya itu ada personil baru gitu ya. Ada personil baru dan dia orang jurnalis gitu, seorang wartawan dari surat kabar, media cetak itu ya, koran. Kalau sekarang koran sudah nggak terlalu ada, tinggal berapa persen, paling mungkin 10% ya peredaran koran. Tapi dulu di tahun 2002 itu saya kedatangan penyiar baru, latar belakangnya wartawan, tidak pernah siaran, suaranya gagap gitu ya, suaranya gagap. Nah, apa bisa gitu ya. Oke, nanti kemudian kita buktikan. Jadi suaranya gagap. Kalau mau berhadapan dengan mic itu kayak bicara kayak enggak gitu ya. Kayak mungkin Anda dulu pernah melihat film Dono, kalau dipukul matanya, itu baru dia berbicara. Gagapnya seperti itu gitu. Nah, kemudian dilatihlah dia dengan senam. Nah, senam dengan 15 jurus tadi itu. Nah, satu diantaranya adalah senam lidah gitu ya. Jadi pangkal tenggorokan ini dilatih untuk senam, digerakkan, kemudian lidahnya juga digerakkan juga, kemudian bahu kanan, bahu kiri. Itu semua digerakkan, dikontraksikan gitu ya. Nah, supaya bisa lentur dan ketika kita berbicara suara diafragmanya keluar. Untuk gagapnya juga hilang. Itu tapi dia berlatih loh. Perjuangannya benar-benar hebat karena mulai hari pertama sampai hari ke-90, karena kan 3 bulan, 1 bulan 30 hari, dia senam. Senamnya di lapangan Kodam Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya. Kalau Anda sering melihat lapangan Kodam 5 Brawijaya, ada dipakai senam dia. Karena senamnya agak aneh, kalau mungkin ketawa gitu orang melihatnya, tapi ya memang itulah. Senamnya harus begitu. Nah, kalau di lapangan Kodam itu kan luas, mungkin di pinggir lapangan nggak akan bisa lihat, nggak ada orang lihat gitu ya. Jadi dia senam. Ada jurus lion fist-nya gitu ya, ada jurus pingpongnya, ada jurus angel wing, sayap malaikat, ada jurus raising the star gitu ya, macam-macam namanya. Nah, itu yang dipakai. Kemudian selain senam diafragma itu juga dilatih untuk membuat skrip radio tadi ya, radio skrip itu. Jadi berbicara itu apa saja gitu. Selama 2 jam siaran dia harus membuat skrip radio, skrip writer untuk naskah bersiaran di radio selama 2 jam. Menghabiskan kertas? Ya, masa itu menghabiskan kertas. Tapi karena studio kami sudah bagus, tidak usah pakai kertas, harus paperless ya. Jadi nulis di Word, kemudian ditransfer ke ruang siaran, dibaca. Nah, 3 bulan dia bisa bersiaran, kemudian bahkan pada masa berikutnya masuk ke jurnalis televisi. Artinya dia juga face-nya juga dipakai gitu ya. Dipakai untuk, karena kan di televisi, kalau di radio kan audio, kalau di televisi kan visual. Jadi wajahnya juga harus kamera face gitu ya. Kemudian juga ya 3 hal itu. Jadi kalau kita mau ke jurnalis media elektronik, 3 hal, yaitu kemampuan suara diafragma yang harus dilatih, kemudian script writer, cara menulisnya, kemudian juga tekniknya. Nah, semua itu yang dipakai itu. Jadi intinya kalau ada pertanyaan apa bakat gitu ya, bakat atau, nah itu jawabannya. Jadi bakat atau berlatih, dua-duanya bisa dicapai. Anda yang punya suara bagus, kemudian juga suaranya bagus gitu ya. Kan ada orang yang terlahir dengan suaranya itu mantap gitu ya, powernya ada meskipun tidak pakai senam. Kemudian lahir sebagai orang yang ekstrovert. Jadi gampang berbicara, gampang bergaul dengan orang lain lah gitu. Itu malah sangat-sangat menunjang sekali gitu ya. Tinggal nanti senam untuk supaya suaranya itu, pengucapannya, artikulasinya jelas gitu ya. Jadi artikulasinya jelas, jangan sampai salah pengucapan, belibet, itu semua pakai senam. Nah, itu tadi
Apakah bakat atau berlatih? Dua-duanya bisa. Tapi tetap butuh berlatih gitu ya. Untuk tadi bagian-bagian lainnya yang memang harus dilatih. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari video ini. Dan ya, untuk Anda yang mau beli ebook, silakan. Ebooknya hanya Rp17.500 saja. Anda bisa memiliki ebook itu dan bisa free konsultasi sampai Anda mahir berbicara di depan umum. Salam dan sukses selalu.